Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat yang juga calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, memunculkan banyak pertanyaan tentang tindakan pelaku Thomas Matthew Crooks sebelum dan selama serangan tersebut. Pada 13 Juli 2024, saat berkampanye di Butler, Pennsylvania, Trump diserang ketika sedang berbicara di depan para pendukungnya. Seorang peserta tewas dan dua lainnya terluka dalam penembakan itu. Setelah penyidikan, mereka mengidentifikasi pelaku yang tewas di tempat kejadian sebagai Thomas Matthew Crooks yang berusia 20 tahun. Beberapa informasi muncul tentang kegiatan Crooks sebelum percobaan pembunuhan terhadap Trump. Pada hari kejadian, Crooks mengambil cuti dari pekerjaannya dan memberitahu rekan kerjanya bahwa ia akan kembali pada Minggu 14 Juli. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan Crooks menunjukkan beberapa aktivitas mencurigakan di sekitar Pittsburgh dekat lokasi kampanye sebelum serangan. Sehari sebelum serangan, Crooks mengunjungi lapangan tembak tempat dia menjadi anggota dan berlatih menembak. Pada pagi hari kampanye Trump, dia membeli 50 peluru dari toko senjata di daerah Bethel Park dan tangga 5 meter dari toko serba ada. Crooks menerima beberapa paket dalam beberapa bulan menjelang serangan, beberapa di antaranya mungkin mengandung bahan berbahaya. Namun belum jelas apakah dia menggunakan amunisi atau tangga yang dibelinya pada hari itu dalam serangan tersebut. Crooks terlihat sekitar pukul 17.30 waktu setempat sedang mengamati lokasi kampanye. Dia menarik perhatian saat berjalan dengan ransel dan menggunakan pengukur jarak golf untuk mengukur sebelum Trump naik ke panggung. Foto Crooks dibagikan di antara petugas penegak hukum dan Secret Service karena perilaku mencurigakan dan situasi mencurigakan dilaporkan melalui radio kepada otoritas yang lebih tinggi. Sementara para peserta kampanye melihat Crooks memeriksa ponselnya dengan marah dan sering sebelum menghilang dengan cepat dari pandangan. Secret Service melaporkan polisi setempat diberitahu tentang pelaku oleh saksi mata tetapi tidak dapat menemukannya. Karena rincian yang tidak jelas tentang bagaimana dan kapan informasi itu disampaikan kepada Secret Service, diduga terjadi gangguan komunikasi antara polisi dan Secret Service. Sekitar pukul 18.09 waktu setempat, saksi mata melihat Crooks memanjat atap dengan tangga dan merangkak dengan senapan yang terdaftar atas nama ayahnya dan mencoba memberitahu polisi dengan berteriak dan isyarat untuk menunjukkan lokasinya. Saat Crooks bergerak di atas atap, seorang petugas polisi mencoba naik tetapi mundur ketika Crooks mengarahkan senjata kepadanya. Trump terkena tembakan di telinganya pada pukul 18.11, tidak lama setelah memulai pidatonya pada pukul 18.03 waktu setempat. Crooks ditembak dan tewas dalam baku tembak. Secret Service melaporkan dia dinetralkan oleh penembak jitu tetapi tidak merinci tim mana yang melakukannya. Pertanyaan kunci yang masih menggantung adalah bagaimana Crooks menyelundupkan senapan AR-15 ke area tersebut. Sementara penyelidikan tentang kapan dan di mana dia menyembunyikan senjata itu juga masih berlangsung. Crooks digambarkan oleh orang-orang yang mengenalnya sebagai penyendiri yang tidak berbicara dengan siapapun dan orang normal yang tampaknya tidak suka berbicara dengan orang lain. Kenalan dekatnya melaporkan tidak ada tanda-tanda berbahaya. Crooks dilaporkan sempat diejek karena mengenakan pakaian berburu dan sesekali diintimidasi di sekolah menengah. Namun dia dianggap cerdas dan lulus dengan pujian dengan jurusan teknik dari perguruan tinggi selama 2 tahun. Meskipun terdaftar sebagai anggota Partai Republik, dia dilaporkan pernah menyumbang sebesar $15 atau sekitar Rp243.000 ke Partai Demokrat pada tahun 2021 lalu. Penyelidikan FBI terhadap percobaan pembunuhan melibatkan akses ke ponsel Crooks, pemeriksaan komputer, rumah dan mobilnya, serta mewawancarai lebih dari 100 orang. Penyelidik menemukan foto Trump dan Presiden Joe Biden di perangkat elektroniknya dan pencarian internet tentang lintasan peluru melawan angin. Menurut FBI, Crooks bertindak sendirian dalam serangan itu, tetapi meskipun telah dilakukan pemeriksaan dan wawancara yang ekstensif, motif dibalik serangannya terhadap Trump tetap tidak jelas. Demikian berita terkini terkait belum jelasnya motif pelaku penembakan Donald Trump. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.